Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thayyib, kita lanjutkan materi pembelajaran kita untuk adik-adik santri kelas 11 KMI yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Sebenarnya materi kita untuk menghadapi ujian lisan ataupun ujian tengah semester sudah selesai, tapi karena ini kita mengambil ifadah ataupun mengambil manfaat faidah-faidah yang terdapat di dalam kitab zakat, kita insyaallah mengambil waktu atau kesempatan yang baik ini daripada nanti kita kosong atau tidak mendapatkan faidah dari jadwal materi pelajaran kita, khususnya di pelajaran Al-Hadis. Tayyib. Materi kita kali ini sampai di hadis nomor 179, masih dalam bab Kitabuz Zakah. Yang sebelumnya di hadis nomor 178 kita sudah selesai membaca matannya, kemudian terjemahannya, kemudian penjelasan dari beberapa mufradat dan faidah-faidahnya. Baik, sekarang adalah hadis nomor 179. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah wa fi lafdhin illa zakatal fitri fir raqiqi. Saya ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah wa fi lafdhin illa zakatal fitri fir raqiqi. Maknanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, alaisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasi shadaqah. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi seorang muslim untuk hamba sahaya, budaknya, ataupun untuk kudanya. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, illa zakatal fitri fir raqiqi, kecuali kewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk hambanya. Berarti selain zakat fitrah itu tidak ada kewajiban untuk kita menzakatinya. Yang wajib itu zakat fitrah, tapi khusus untuk hamba sahaya, bagi seorang muslim yang memiliki seorang budak. Kemudian kita ke faidah-faidahnya. Di sini ada sekitar 4 faidah penting. Yang pertama, al-'abdul mamluku la tajibu fihi zakatu lidzatihi. Zakat itu dilihat dari zatnya, tidak wajib dikeluarkan untuk hamba sahaya. Al-'abdul mamluk itu hamba sahaya. Berarti apa? Secara zatnya hamba sahaya itu tidak wajib untuk dizakati. Hanya saja dia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Tapi dinisbatkan kepada tuannya, kepada pemiliknya. Untuk hamba sahayanya sendiri itu tidak wajib, ya. Saya ulang ya, yang wajib itu apa? Tuannya. Adapun dirinya sendiri, hamba sahaya itu tidak berhak atau tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Faidah yang kedua, al-farasu la tajibu fihi zakatu wa hadzal hukmu wal hukmu alladhi qablahu khalafa fihi mal imam Abu Hanifah falam yu'tabar nisaban fil amwal. Dan sama halnya hewan peliharaan, di sini adalah kuda, juga tidak ada kewajiban untuk menzakatinya. Hukum tersebut berseberangan dengan hukum yang dikeluarkan atau difatwakan oleh Imam Abu Hanifah, yang seharusnya di dalam syarat untuk mengeluarkan zakat adalah, kemarin sudah kita bahas, mencapai nisab dan mencapai haul. Nisab itu takaran jumlah, haul itu batas waktu. Adapun beliau lam ya'tabir nisaban fil amal. Imam Abu Hanifah tidak terlalu menganggap
nisab itu sebagai syarat sah untuk dikeluarkannya zakat, terutama di zakat harta benda. Kemudian faedah yang ketiga, illa zakatal fitri fir raqiqi. Ar-raqiq sama dengan al-abdul mamluk. Dalla ala anna sayyida yajibu alaihi an-nafaqatu ala mamluki ar-raqiq. Faedah yang ketiga ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya seorang tuan yang memiliki hamba sahaya atau memiliki budak atau memiliki tanggungan orang lain yang berkhidmat kepadanya, maka dia juga wajib untuk memberikan budak tersebut atau hamba sahaya tersebut adalah nafkah, entah itu baju, entah itu makanan, kemudian tempat tinggal, tempat tidur, dan yang lainnya. Kemudian faedah yang keempat, al-insanu yukhriju zakatal fitri amman tahta yadihi wa fihi anna raqiqa tajibu ala sayyidihi ikhraju zakatil fitri lah. Seorang manusia itu atau orang itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya, anggota keluarganya dan juga orang yang berada di bawah tanggungannya. Maksudnya apa? Tahta yadi ini adalah maksudnya seorang budak, seorang hamba sahaya. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban seorang laki-laki, tuan, pemilik hamba tersebut untuk memberikan zakat kepada budaknya. Itu tadi 4 faidah terkait dengan hadis di nomor 179. Ada 2 lafadz ya. Yang pertama, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasi shadaqah. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi seorang muslim untuk hamba sahayanya dan untuk hewan peliharaannya, di sini kuda. Lafadz yang kedua, illa zakatal fitri fir raqiq, kecuali kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, ya, zakat fitrah yang wajib setelah di bulan Ramadan itu, sebelum hari raya atau sebelum Syawal. Nah, itu hanya satu-satunya yang wajib dikeluarkan kepada seorang manusia yang memiliki apa? Ar-raqiq, atau seorang al-abdul mamluk, budak hamba sahaya. Selain itu tidak ada kewajiban zakat, entah itu zakat harta bendanya, entah itu zakat hewan peliharaannya, kuda dan yang lainnya. Hanya kewajiban zakat fitrah kepada hamba sahayanya. Kemudian hadis yang kedua 180. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun wa fir rikazi al-khumsu. Al-jubar ay al-hadarul ladzi la syai'a fihi wal ajma' ay ad-dabbah. Ini ada beberapa istilah penting terkait dengan nama-nama yang mungkin menjadi tolak ukur berkaitan dengan zakat. Kita ulang lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun wa fir rikazi al-khumsu. Al-jubar al-hadar alladzi la syai'a fihi wal ajma' ad-dabbah. Maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajma' jubarun, binatang ternak itu tidak ada dendanya, wal bi'ru jubarun, sumur itu juga tidak ada dendanya, wal ma'dinu jubarun, dan lokasi tambang itu tidak ada dendanya, wa fir rikazi al-khumsu. Adapun untuk harta karun, harta yang ditemukan di runtuhan bangunan atau di dalam tanah, dia memiliki denda. Denda di sini maksudnya apa? Zakat sekitar 1/5. Al-jubar berarti di sini adalah maksudnya bahasa istilahnya itu kewajiban mengeluarkan denda ataupun zakat.
dari binatang ternak ataupun sumur ataupun lokasi pertambangan. Wal ajma artinya adalah adabah, binatang ternak. Kemudian kita masuk ke faidahnya. Di sini ada sekitar 4 faidah. Tapi sebelumnya kita ke mufradat. Ar-rikazu artinya huwa difnul jahiliyah, pusaka atau harta karun yang terpendam. Yang misalnya di sini tertulis al-jahiliyah, yang ada di masa jahiliyah. Misalnya emas, perak, kemudian cincin, kalung dan yang lain, atau semacam periuk bejana yang terbuat dari emas perak yang memang sudah bertahun-tahun ditinggal pemiliknya, kemudian masuk ke dalam tanah atau pemiliknya meninggal, kemudian sudah tidak diurusi lagi menjadi harta pusaka, tapi di dalam tanah atau di dalam reruntuhan. Itu namanya ar-rikaz. Kita ke faidah yang pertama. Ma jannadhul bahimatu fa innahu jubarun la qimatalah wala dhimanalah. Apa yang diakibatkan oleh tindakan atau dampak buruk yang dilakukan oleh binatang ternak itu, maka dia tidak memiliki denda dan tidak menanggung kewajiban ganti ruginya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tidak ada ganti rugi atas tindakan binatang ternak tersebut selama pemiliknya tidak sengaja atau tidak membiarkan binatang tersebut berkeliaran di jalan umum atau di tengah-tengah masyarakat. Berarti kalau orang yang memiliki binatang ternak, entah itu sapi, kuda, kerbau, dan yang lain misalnya, binatang itu dijaga, kemudian dipelihara dengan baik, tiba-tiba kok keluar tanpa sepengetahuannya, maka pemiliknya tidak memiliki tanggungan ganti rugi di luar kendalinya maksudnya. Kemudian faedah yang kedua, wal bi'ru jubarun man saqata fi bi'rin fa innahu qad farrata wa hina idzin la tajibu lahu diyah. Maksudnya adalah siapa saja yang terpeleset atau terjatuh di dalam sebuah sumur, maka sesungguhnya dia orang yang jatuh tersebut adalah orang yang yang akibatnya ditanggung oleh dirinya sendiri. Dan sedangkan orang yang memiliki sumur tersebut tidak berhak atau tidak wajib untuk mengeluarkan dendanya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada semacam ganti rugi apapun atau kerugian yang disebabkan adanya sumur, karena adanya sumur tersebut mengakibatkan barangkali tiba-tiba ada orang yang terpeleset atau terjerembab di dalam sumur tersebut selama pemilik tersebut sudah memberikan haknya. Di tempat ini walaupun belum ada dinding atau semacam bangunan ya yang menunjukkan kalau ini ada sebuah sumur, maka berhati-hatilah. Setelah ada pemberian dari pemilik sumur tersebut, siapapun yang tidak berhati-hati kemudian masuk ke dalam sumur tersebut, maka pemiliknya tidak diminta pertanggungjawaban, karena sudah memberikan penjelasan, memberikan tanda, misalnya hati-hati, di sini ada lubang sumur yang belum diberi misalnya bangunan yang lain pinggirannya untuk keamanan, karena di zaman dahulu biasanya sumur itu di pinggir-pinggirnya belum ada tempat untuk menahan agar orang yang mengambil air tidak terlalu masuk di dalamnya. Tapi kalau sekarang biasanya sudah ada semacam dinding yang melingkarinya. Kemudian faedah yang ketiga, wal ma'dinu jubar, hampir sama maknanya. Fa idza sta'jara insanun rajulan lil amal fi ma'din fahalakal ajir fala syai'a 'ala man ista'jarahu. Apabila ada seseorang yang menyewa jasa orang lain
untuk mengambil semacam harta tambang atau bekerja di pertambangan, kemudian qadarullah orang yang disewa jasanya tersebut meninggal, maka orang itu tidak memiliki tanggungan untuk denda, atau tidak boleh dianggap telah membunuh orang yang disewanya, tidak bisa. Karena tadi tidak ada ganti rugi apapun atau kerugian yang disebabkan oleh lokasi tambang, oleh sumur, oleh binatang peliharaan. Dengan syarat sudah memberikan informasi, memberikan kabar yang jelas dan tidak saling menutup-nutupi. Kemudian yang terakhir, faidah keempat, wa fir rikazi al-khumsu, birrikas ma wajadahul insan fil ardi min kunuzi ahli jahiliyah. Atau semacam harta benda yang ditemukan oleh orang yang terpendam di dalam bumi, termasuk peninggalan kaum jahiliyah. Wal khumus artinya adalah yakni annahu yajibu fi isruna fil mi'ah wastadalla bihadzal lafdi ala adami wujubi dzalika fil ma'tin al mustakhraj. Ini bagi orang yang kebetulan menggali suatu tempat atau tanah, tiba-tiba menemukan harta karun, harta benda, maka dia berhak mengeluarkan dari harta benda tersebut sekitar 1/5%. Dan juga ada ulama yang berpendapat hal tersebut tidak terkait dengan tambang yang dikeluarkan dari dalam perut bumi. Ini berbeda. Dibedakan antara harta karun dengan barang tambang yang sengaja memang sudah diketahui ini adalah tempat misalnya tersimpan perak, kemudian batu bara, nikel, itu beda. Tapi khusus untuk yang harta karun tidak diketahui sebelumnya, tiba-tiba menemukan semacam kumpulan emas, perak, bejana yang di dalamnya ada harta benda, ada kalung, ada cincin dan yang lainnya, itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5%. Ya. Itu tadi materi kita terkait dengan hadis nomor 179 dan 180. Kewajiban kita hanya membaca hadisnya, matan ini, dan menghafalkannya. Adapun faidah-faidahnya itu hanya sebagai pelengkapnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.